apalagi masa-masa sekarang tuh Kak. Nah, gimana sih caranya kita sebagai anak muda biar bisa ketemu tujuan hidup kita, apalagi di kondisi sekarang gimana sih kok? Itu dan apa sih yang harus kita lakuin biar kita produktif sih kok intinya, biar kita produktif di ya kondisi sekarang. Soalnya kayak aku pun sempat baca berita kan banyak anak muda yang stres, yang cenderung lebih sering stres terus frustasi dan bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu loh kok karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu, terus ngadapin kondisi sekarang tuh kayak yang ini tuh pandemi yang tiba-tiba muncul dan kebanyakan anak muda tuh kayak yang shock terus nggak agak bingung sih terima kondisi keadaannya gitu dan ya nggak tahu mau ngelakuin apa gitu dan ya gimana caranya sih biar kita produktif gitu sih kok. Tapi kok aku bukan anak muda lagi. Iya. Iya, kalau pertanyaannya atau misi produk. Gak, sorry. Jadi sebentar. Kalau menurut Koko sih paling dibutuhkan itu kan kalau mereka memang nggak mau bunuh diri, stres dan sebagainya. Yang pertama kan pasti mereka nggak ada tujuan. Betul apa yang Alvin tanyain. Dan yang kedua, mereka itu pasti kurang komunitas. Nggak ada orang yang punya komunitas itu harusnya bisa lebih baik, bisa menyikapi situasinya lebih baik. Kalau mereka sudah punya visi, terus ketemu pandemi, ya saran Koko sih ya tetap hidupi visi itu. Karena Tuhan memberikan visi dalam hidup seseorang, pasti sudah tahu kok, ada pandemi, ada apa. Tapi kenapa visi itu tetap diberikan? Karena itu fungsinya supaya kita tetap pegang tujuan itu sewaktu kita ngelewatin pandemi, ngalamin masalah dan sebagainya. Itu jadi tujuan hidup. Nah, kalau caranya ketemu visi bagaimana? Nah, kalau saya pribadi, kalau Koko pribadi, nemuin visi ya karena saya punya komunitas dan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang paling penting kalau bicara soal paling netralnya adalah saya melihat mempertimbangkan masa depan. Itu kan, mempertimbangkan juga faktor keluarga. Ya kan, saya bukan dari keluarga yang berada, lingkungan contohnya bukan dari kota besar, sebagainya, itu bisa jadi pertimbangan untuk menemukan visi. Misalkan kalau kita semua, sebagian besar dari anak-anak AOG di Bandung kan adalah pendatang. Pasti pertimbangannya adalah stay di Bandung atau balik ke tempat kelahiran untuk bantu orang tua. Nah, kalau stay di Bandung atau kerja di kota yang lain, selain di tempat tinggal sendiri, ya itu bisa jadi pertimbangan juga. Jurusannya sesuai atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya kasih cerita contohnya Koko aja ya. Jadi waktu mahasiswa kan desainer dari FFD Maranatha. Saya itu justru tidak masuk desain itu simple karena saya nggak mau ketemu matematika sebenarnya. Jadi perangkatnya salah memang. Tapi di Bandung saya ketemu gereja, saya ketemu komunitas dan di situ saya bisa saya sadar bahwa saya harus mempertimbangkan masa depan. Itu kan, akhirnya saya merasa saya punya panggilan jadi full-timer. Yang saya lakukan apa? Ya saya menggumulkannya, saya mengujinya, dan saya mencoba menceburkan diri di dalamnya. Caranya adalah saya magang di gereja. Saya pengen tahu kehidupannya full-time itu gimana. Menyenangkan tidak? Gitu kan, apakah sama seperti sekuler atau tidak? Nah, setelah dari situ, saya renungkan lagi, saya puasa, ya kan? Memang visi itu datang dari Tuhan yang kasih, tapi kan kita harus usaha. Gitu kan? Saya puasa dan sebagainya, berdoa, akhirnya saya teguh, oke, saya masuk full time, seperti itu. Jadi, panggilan yang memang datang dari Tuhan, teman-teman AOG juga bisa tanya Tuhan. Jawaban memang mungkin nggak selalu dari Tuhan, tapi bisa lewat firman Tuhan, itu juga suara Tuhan. Tapi bisa juga lewat pemimpin CG atau teman CG. Tapi yang sifatnya itu bukan
keharusan. Misalkan saya pemimpin CG, saya nggak boleh egois. Misalkan, oh kamu harus jadi begini, kalau nggak kayaknya masa depanmu suram deh. Nggak begitu. Tapi tugasnya pemimpin CG atau teman-teman CG adalah membantu, membimbing, menuntun, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ditanya soal produktivitas di pandemi ini, justru saya lebih mau singgung gimana anak muda itu bisa survive dengan godaan-godaan dosa selama pandemi. Kalau mereka jatuh dalam godaan dosa, contoh pornografi, paling gampang lah, nggak ada orang dan sebagainya. Internet dikasih kuota juga, ya kan, untuk bisa streaming dan sebagainya. Kalau misalkan jatuh dalam dosa aja, nggak bakal ada yang produktif. Itu kan. Kalau memang mau produktif, simple, atur jadwal aja. Semua itu bisa diatur sistematis. Jadi misalkan Senin, kalau jadwal kuliah ya masukkan sudah jadwal kuliah. Mengerjakan tugas itu kapan. Saya rasa sih belajar di rumah ini menyenangkan sih harusnya. Saya juga menikmati kerja di rumah itu, dari rumah itu juga menyenangkan. Memang kadang ada gangguan dan sebagainya, tapi kan kita harus saklek. Saya bikin kesepakatan sama Ratna, misalkan, oke, saya kerja dulu ya, jadi kalau anak nangis, Ratna yang handle. Misalkan itu nangisnya karena lapar, tapi kalau nangisnya karena memang butuh bicara, butuh ditemani main, Ratna gantian kerja, saya yang gantian jaga baby. Kalau yang single gimana? Ya, kalau punya hewan peliharaan, ya hewan peliharaannya harus tega dimasukkan ke kandang. Jangan main dulu. Kalau dengan orang tua juga jelaskan situasinya, ya kan. Jadi saya jam segini kuliah ya Pak atau Ma dan sebagainya. Seperti itu. Jadi semua sistematis. Berkaitan juga dengan visi yang tadi saya bolak-balik lagi. Visi itu pasti sesuatu yang bisa kita capai. Itu ya. Maksudnya bisa kita capai itu apa? Kadang Tuhan tuh kasih visi itu bukan yang benar-benar goalnya kita. Hidup kita goalnya mungkin bukan di sana, tapi step by step. Misalkan saya punya visi untuk kerja di perusahaan A. Ya kita harus bisa, visi itu kalau jelas, itu pasti bisa di breakdown. Contohnya saya harus lulus kapan. Itu karena selama saya mau ngejar setelah lulus, saya pindah ke sana, saya sudah harus menikah atau saya punya pacar dulu itu oke enggak dan sebagainya. Semua itu bisa di breakdown seperti itu. Tapi ya kalau memang kondisi begini ya memang semua kena, anak Tuhan kena, yang nggak percaya Tuhan juga kena, semua orang kena, bahkan semua negara pun kena. Tapi makanya saya kok masih tetap percaya ya, di situasi apapun anak Tuhan tuh pasti diberikan perbedaan sama Tuhan. Seperti itu. Jadi kita penting ya kok buat nyusun planning kan intinya, buat nyusun planning ke depannya mau seperti apa. Apalagi di kondisi sekarang. Dan kalau misalkan nggak ada planning, ya kita nggak akan ada arah ya. Ya, betul. Ya meskipun ada visi tapi nggak di planning ya itu akan jadi mimpi aja. Iya. Gitu loh. Tapi visi yang mungkin orang bilang mustahil, orang bilang nggak mungkin, tapi kita bisa breakdown, kita bisa susun rencana sampai sana. Saya rasa itu jadi hal yang mungkin terjadi. Itu kan. Siapa sangka hari-hari ini, contohnya ya emas tuh harganya naik. Berbahagialah mereka yang sudah nimbun emas jauh-jauh hari. Ya kan. Jadi memang atau waktu pandemi lah, karena siapa sangka masker jadi sesuatu yang paling berharga. Iya. Ya kan? Bahkan orang rela gelontorkan berapa harga yang berkali-kali lipat untuk beli masker. Ya berbahagialah mereka yang memang dulu usahanya stok masker. Ya kan? Ya saya nggak tahu, Tuhan tuh juga bisa ngarahkan kita kemana aja. Tapi bukan berarti misalkan, kalau memang itu visi dari Tuhan misalkan, saya nggak akan goyah kok meskipun pandemi gini harusnya. Kalau memang itu visi dari Tuhan, contohnya saya nggak akan pindah jadi usaha masker. Saya akan tetap dengan panggilan atau visi saya di sepenuh waktu di gereja. Misalkan begitu. Kalau visinya gampang terombang-ambing, saya kok curiga itu bukan visi. Itu loh. Kalau memang ya dari Tuhan, Tuhan pasti berikan at least modal untuk kita teguh hati. Ya kan, saya awal-awal, saya terbuka aja sama Alvin. Jadi,
Saya awal-awal full time itu, saya masih selama setahun awal, itu saya ditelepon sama papa saya, ditelepon sama mama kedua saya. Intinya saya dulu waktu kecil dititipin sama kakaknya papa, jadi itu sudah kayak orang tua saya sendiri yang kedua. Itu kan, mereka biayain saya juga dan sebagainya. Saya ditelepon oleh dua keluarga kandung dan satu keluarga angkat saya, intinya gitu. Selama setahun tuh ditelepon terus, mau nggak kerja ini, gajinya segini dan sebagainya. Selama setahun saya tolakin. Itu saya benar-benar udah nggak peduli dengan gaji dan sebagainya, karena sometimes visi itu intinya bukan bicara melulu soal menjadikan kita kaya kok. Visi itu bukan melulu untuk menjadikan kita menyenangkan semua orang. Tapi visi itu adalah gimana visi yang dari Tuhan pasti membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Memang nggak bisa bahagiain semua orang. Tapi visi itu, kalau kita yakin dari Tuhan, nggak akan mudah goyah sebenarnya. Seperti itu. Meskipun keadaan kayak sekarang, ya kita tetap harus optimis lah ya, harus yakin kalau apapun yang terjadi kita nggak boleh mudah nyerah gitu. Tapi kalau kebanyakan dari kita gitu, dikit-dikit nyerah, terus dikit-dikit frustasi. Itu gimana sih buat kita yakin kembali sih kok? Ya, Koko nggak tahu sih, Koko nggak judgement ya. Tapi yang pertama harus diselesaikan sebenarnya adalah diri mereka sendiri, hati kita sendiri. Kan kalau bicara soal gampang menyerah, berarti kan yang harus diperbaiki adalah mental kita. Iya. Ya kan. Saya dulu memang beranggapan bahwa saya ini ya beginilah, kalau kayak gini kok dipanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu dan sebagainya. Tapi saya pernah datang ke pemimpin saya, sampai hari ini, ucapan pemimpin saya ini saya jadikan value benar-benar dalam kehidupan saya. Beliau bilang seperti ini, Chandra, kamu jangan takut gagal. Karena kalau kamu takut gagal, sebenarnya ketakutan akan kegagalan itu lebih parah daripada kegagalan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu gagal, kamu at least coba. Kamu sudah coba. Tapi kalau kamu takut gagal, ya kamu nggak akan pernah coba dan kamu nggak akan pernah tahu. Itu yang terus jadi value saya setiap kali dikasih posisi baru, tanggung jawab baru. Saya itu bukan orang yang berani, maksudnya, walah tabrak terus lah, pokoknya sikat dan sebagainya. Enggak, saya orang yang lebih banyak takutnya sebenarnya. Tapi ucapan pemimpin saya ini benar-benar mengubahkan terutama hati dan paradigma saya. Saya jadi punya kekuatan setiap kali saya merasa down. Saya harap Alvin atau teman-teman yang nonton ini juga akhirnya punya pegangan, at least punya salah satu pegangan, bahwa jangan takut gagal. Dan faktanya kita nggak pernah diciptakan untuk gagal. Yang membuat kita gagal sebenarnya, ya pertama-tama memang iblis menggoda, ya betul. Tapi kan iblis nggak usah kita salah-salahkan, memang sudah salah. Ya. Iya kan? Memang dia oknum yang paling salah, jadi nggak usah disalahkan. Yang harus kita lakukan adalah membangun diri kita. Masalahnya gini, kadang yang orang lupa lakukan adalah kita tuh lupa, kita tuh ngalir dan sebagainya. Kita lupa mempersiapkan diri di waktu-waktu kita, istilah kasarnya, tidak dipakai. Yeah. Jadi waktu kita nggak dipakai, kita nggak mempersiapkan diri, Vin. Waktu pemakaian itu datang, kita nggak ready. Dan tidak dengan fakta kita nggak ready itu, akhirnya kita gagal. Dan karena kegagalan itulah, ya kan, kita berpikir, ya sudah aku menyerah, aku nggak bisa. Sebenarnya bukan kita nggak bisa, tapi kita nggak prepare. Itu kan. Siapa yang menyangka, misalkan, saya selalu bilang gini ke teman-teman, nggak akan pernah nyangka misalkan suatu hari, 10 tahun ke depan, siapa yang nyangka Alvin bisa menjadi misalkan fotografer terkenal di Indonesia, salah satu yang ternama. Nggak ada yang tahu. Kesempatan itu nggak ada yang pernah tahu kapan datangnya. Tapi masalahnya sekarang adalah, Alvin prepare nggak? Bukan bicara soal alat nggak perlu, tapi skill, mental, cara kita komunikasi sama orang. Kita makan dengan raja, kita makan dengan teman, cara makan beda. Restoran bintang 5, atau kita makan dengan presiden, atau kita makan dengan teman, cara makannya beda. Bahkan ada yang sendok-sendoknya banyak jenisnya, mana yang buat dessert, mana yang buat menu utama, dan sebagainya. Kita prepare di sana, gitu loh. Dengan skill kita, pengetahuan kita prepare. Jadi kapanpun
kepercayaan itu datang, kita ready. Hasilnya, saya kok percaya kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan tuh pasti nyertai. Kalaupun gagal, at least kita sudah coba. Dan dari sana, kalau memang betul kita mengandalkan Tuhan, kegagalan itu nggak akan bikin kita menyerah. Saya pernah bilang ke beberapa orang yang datang dengan kasus yang sama, seperti Alvin bicara ke saya hari ini. Saya selalu bilang gini, kamu boleh cap diri kamu gagal, tapi dengan satu syarat, tunjukkan ayat firman-Nya bahwa Tuhan bilang kamu gagal. Kalau ada ayat firman itu, saya nggak usah siapa lagi, saya akan bilang kamu gagal. Tapi kalau Tuhan nggak pernah bilang kita gagal dan akan gagal, gitu ya, jangan pernah berani-berani mencap diri kita gagal. Itu berarti meremehkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Gitu ya. Ya balik lagi, harus punya komunitas. Bangkit sendiri nggak lebih sulit daripada bangkit bersama-sama.